Geologi berasal dari kata geo yang artinya bumi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bumi sendiri memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu 3 lapisan. Lapisan teratas dinamakan permukaan, kemudian bawah permukaan, dan batuan sebagai komponen penyusunnya. Bumi terbentuk atas 2 proses fisik, yaitu endogen yang berada di dalam bumi, salah satunya adalah aktivitas vulkanik, ataupun aktivitas tektonik, salah satunya adalah pergeseran lempeng bumi. Yang kedua adalah eksogen atau proses fisik yang berada di luar bumi, contohnya adalah pengikisan batuan oleh air ataupun udara. Adapun bumi memiliki lingkup lingkungan, yaitu suatu total dari segala keadaan. Lingkungan meliputi fisik yang meliputi bentuk lahan, entah itu simetris atau bergelombang, kemudian komponen abiotik udara dan air. Yang kedua yaitu social culture yang meliputi perekonomian masyarakat, kemudian etika dan budaya yang telah ada dan menjadi kebiasaan masyarakat sekitar sehingga harus dipatuhi oleh siapapun. Yang ketiga yaitu estetika atau keindahan yang diciptakan sebagai bentuk nurani seorang hati manusia dan kenyamanan. Adapun 7 konsep ilmu geologi lingkungan, yaitu yang pertama merupakan konsep bahwa bumi itu tertutup yang berada di bawah 1200 km merupakan litosfer, perairan dinamakan hidrosfer, wilayah berkegiatan dinamakan biosfer, dan penutup bumi dinamakan atmosfer. 2. Bumi merupakan tempat yang sesuai untuk kehidupan manusia, akan tetapi bumi mempunyai sumber daya alam yang terbatas, sehingga penggunaannya harus dibatasi. 3. Bumi pada zaman dahulu sudah dibentuk oleh banyak hal, salah satunya adalah tekanan glasial, pedogenesis, dan tarikan meteor, dan yang lainnya sehingga bumi memiliki bentuk. Bentuk bumi ini dinamakan bentang alam. Bentang alam bisa mempunyai tonjolan, cekungan, palung, dan lain-lainnya. Bentang alam ini terdiri atas daratan atau dataran tinggi berupa es, daratan rendah dengan pohonan, bagian air dalam, dan bagian daratan tektonik. Yang keempat, bumi mengalami proses fisik sehingga memacu lempeng-lempengnya terus bergerak dan menyebabkan bencana gempa, tsunami, gunung meletus, longsor, dan juga erosi yang membahayakan bagi kehidupan manusia di atasnya. Yang kelima, menjelaskan tentang perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain seperti estetika. Pertimbangan ini harus didasari teori environment impact atau dampak lingkungan dalam tata guna lahan. Yang keenam yaitu penggunaan lahan bertumpuk yang menyebabkan pondasi tidak kuat karena bawahnya merupakan sisa dari pembangunan sebelumnya. Yang ketujuh menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan dan pembangunan wilayah yang terdiri dari 3 faktor geologi. Yang pertama fisik, yaitu astronomis yang terdiri dari bujur, utara dan selatan, dan garis lintang yang ke barat dan timur. Kemudian geografis atau kedudukan wilayah terhadap wilayah lain seperti Indonesia, daratan Indonesia terhadap Australia dengan benua Asia, dan perairan Indonesia terhadap Samudra Pasifik dan Hindia. Sedangkan geologisnya, Indonesia berada di antara 3 pertemuan lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia. Faktor berikutnya adalah proses hidrologi. Proses hidrologi dipengaruhi oleh banyak komponen, yaitu daratan, perairan, tumbuhan, komponen abiotik mendung, dan juga matahari.
Ketika matahari menyinari air akan terjadi penguapan. Begitu juga dengan pada tumbuhan akan terjadi penguapan. Nah, penguapan pada air dinamakan evaporasi, sedangkan pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Penguapan ini akan menghasilkan kondensasi atau pengumpulan embun dan akan berakibat hujan ketika embun tidak kuat menampung air hujan. Kemudian air hujan akan masuk pada groundwater flow ke arah pantai lagi. Itu adalah proses hidrologi. Kemudian adalah batuan. Yang pertama, batuan beku merupakan batuan yang terbentuk atas pembekuan magma dalam kurun waktu tertentu sehingga menjadi batu. Kemudian batuan sedimen yaitu batuan yang terkikis oleh air hujan dan mengendap di cekungan, dipanasi oleh matahari dalam waktu tertentu dan menjadi batu. Kemudian batuan metamorf yang terbentuk atas panas bumi dan tekanan yang sangat tinggi sehingga menghasilkan batuan baru. Sedangkan dalam faktor biologisnya dapat dipengaruhi oleh tumbuhan dan juga beberapa hewan. Kemudian yaitu kedayagunaan lahan yang disebabkan oleh interaksi antar manusia dan melakukan pembangunan di sekitarnya untuk kehidupan dan kebutuhan perekonomian yang tetap menjaga kestabilan lingkungan.